digital kini mengubah seluruh aspek kehidupan, mulai dari layanan kesehatan, transaksi keuangan, administrasi pemerintahan, hingga penggunaan kecerdasan buatan. Perubahan ini bukan hanya soal memakai teknologi baru, tetapi pergeseran besar yang menuntut kesiapan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Digitalisasi memang membawa efisiensi, kecepatan, dan akses layanan yang lebih luas. Namun, ada pula tantangan seperti kerentanan data pribadi, kejahatan cyber, kesenjangan akses, dan risiko penyalahgunaan algoritma. Karena itu, peran hukum menjadi sangat penting. Regulasi harus mengikuti perkembangan teknologi agar masyarakat tetap terlindungi tanpa menghambat inovasi. Integrasi antara teknologi dan hukum menjadi kunci atau membangun ekosistem digital yang aman, etis, dan berkelanjutan. Di era transformasi digital seperti sekarang, teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung perubahan di bidang hukum. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan sistem e-legalitas yang memungkinkan pengurusan dokumen hukum secara elektronik. Dengan cara ini, proses menjadi jauh lebih cepat dan tentu saja lebih mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu, kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI juga mulai diterapkan di pengadilan. Dengan bantuan AI, analisis kasus dapat dilakukan secara lebih objektif dan efisien sehingga hasil putusan hukum bisa lebih akurat. Tidak hanya itu, teknologi blockchain juga mulai diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan data dan menjamin keaslian dokumen hukum agar tidak mudah dimanipulasi. Dengan semua inovasi teknologi ini, bukan hanya kemudahan yang ditawarkan, tetapi juga tentang pembangunan sistem hukum yang lebih transparan dan terpercaya di era digital yang terus berkembang. Selanjutnya, dalam aspek hukum, transformasi digital di Indonesia diatur melalui kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan integrasi teknologi dalam pemerintahan, ekonomi, dan juga masyarakat, yaitu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional yang menjadi fondasi utamanya, yaitu mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengimplementasikan sistem SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan prinsip integrasi, yang mana tujuannya mencapai kemandirian digital nasional dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Selanjutnya diatur dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital sebagai lembaga non-struktural di bawah Presiden, yang mana di samping itu juga ada Perpres Nomor 17 Tahun 2023 yang berfokus pada transformasi digital pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui e-procurement, yaitu meningkatkan transformasi dan efisiensi ekonomi, yang mana dalam undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana sekarang sudah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mana ini mengatur tentang transaksi digital dan lain-lainnya sebagai prasyaratnya. Sementara ada juga di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan pribadi, yang mana ini melindungi secara ekosistem digitalnya gitu. Selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 serta target di tahun 2025 termasuk infrastruktur cloud nasional dan literasi digital. Namun saat ini dalam implementasi hukum menghadapi berbagai tantangan gitu, seperti adanya kesenjangan akses dan juga harmonisasinya di berbagai sektor. Secara keseluruhan, kebijakan yang ada saat ini mendorong percepatan GovTech dan ekonomi digital, tetapi keberhasilan bergantung pada kolaborasi lintas stakeholder untuk membangun ekosistem digital yang inklusif. Sekarang semuanya berubah cepat karena teknologi, dan jujur banyak orang yang merasa takut. Kita takut data kita bocor, takut identitas dipakai orang lain, takut jadi korban kejahatan digital, tapi hukum itu masih belum siap melindungi. Banyak juga yang bingung karena nggak semua orang tuh paham cara pakai layanan online. Ada yang ngerasa makin tertinggal, makin jauh dari akses keadilan. Nah, masyarakat di sini tuh juga punya harapan di mana kita ini ingin teknologi bikin urusan hukum jadi lebih mudah. Misalnya biar kita bisa gampang ngurus laporan, cek perkara, atau cari bantuan hukum itu dilakuin tanpa ribet lah. Kita tuh ingin proses transparan, cepat, dan pastinya nggak memihak. Intinya suara kita itu sebagai masyarakat, kita tuh ingin maju, tapi kita nggak mau ditinggalkan. Kita ingin keamanan, keadilan, dan perlindungan yang nyata meskipun semuanya sekarang serba digital. Transformasi digital di bidang hukum merupakan momen yang tidak boleh kita lewatkan jika ingin layanan hukum kita semakin maju.
Dengan digitalisasi, kita bisa menaikkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan dan analisis data, memperluas akses keadilan lewat layanan online, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil, membuat proses hukum lebih transparan, dan menghadirkan inovasi-inovasi yang dapat membantu proses pengadilan seperti penggunaan AI. Tapi agar semua itu tercapai, kita butuh langkah-langkah konkret, yaitu meningkatkan keahlian digital penegak hukum melalui literasi dan pelatihan, mengembangkan regulasi agar terus relevan, memperkuat infrastruktur dengan memprioritaskan keamanan cyber, dan pengembangan layanan digital yang berfokus pada pengguna. Jika semua itu telah dijalankan, maka kita akan selangkah lebih maju dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, efisien, dan siap menghadapi masa depan. One is the loneliest number that you'll